Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Al-mukarram muhtaram, Bapak Dr. Taufiqur Rahman MSy selaku dosen pengampu mata kuliah peradaban Makkah dan Madinah klasik. Allah yarham, semoga Bapak dan keluarga selalu diselimuti oleh limpahan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Mufti Latif NIM 31233, izin untuk menjelaskan berkaitan dengan materi UAS, tugas UAS dengan judul atau tema penciptaan alam semesta dalam Al-Quran, suatu kajian tafsir tematik. Ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengenai apa dan bagaimana penciptaan alam semesta yang dapat dipahami dari ayat Al-Quran. Yang kedua, bagaimana sikap manusia pada nilai-nilai yang berbicara mengenai penciptaan alam semesta. Yang ketiga, apa pengaruh dan konsekuensi konsep penciptaan alam semesta di kehidupan masyarakat. Kita masuk ke poin pertama, apa dan bagaimana penciptaan alam semesta yang dapat dipahami dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran banyak mengandung sebuah isyarat untuk sebuah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan banyak juga Allah memberikan tantangan kepada manusia, seperti afala tashkurun, afala taqilun, afala tatafakkarun, afalam yasiru fil ardi, qul siru fil ardi, afala taqilun, sudah ya. Itu merupakan suatu tantangan yang Allah berikan kepada manusia, karena Al-Quran itu bukan hanya untuk umat Islam saja. Karena bahasa di Al-Quran ada yang menunjukkan hudalinas, artinya Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh manusia. Dan ada lagi dikhususkan nanti ayatnya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannas. Dan ada suatu ayat yang menjadi sebuah awal kemajuan untuk berpikir, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi. Apa ayatnya? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana onta itu diciptakan, kemudian kita hanya memandang onta saja sudah. Tapi seharusnya kita lebih dalam, bagaimana onta itu diciptakan, bagaimana cara onta bereproduksi, sekali melahirkan bisa berapa anak, itu harus kita pelajari seharusnya. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan, dibangun. Wa ilal ardi kaifa sutihat, wa ilal jibali kaifa nusibat. Itu merupakan suatu ayat yang memang memancing kita untuk menggali terus ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengenai teori Big Bang ini berkaitan dengan awal mula adanya alam semesta. Ada satu ayat di Al-Quran, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Itu merupakan ayat yang menjelaskan bahwa dulu itu belasan miliar tahun yang lalu bumi dan langit itu awal mula alam tercipta alam semesta itu kanata rotskong itu dari bahan yang sangat padat sekali, tebalnya miliaran meter. Fafataqnahuma itu dilebarkan, jadi bumi alam semesta itu terus berkembang. Fafataqnahuma seperti buku yang tadinya tertutup seperti ini menjadi berkembang meluas dan terus meluas sampai hari kiamat nanti. Ada lagi di An-Nazi'at dijelaskan, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Itu merupakan beberapa proses atau tahapan yang sering kita dengar dengan istilah fi sittati ayyam, dalam 6 masa, yang mana tiap masa itu berbeda hitungannya, berbeda lamanya. Karena dulu tidak ada matahari, jadi kita bingung untuk menghitungnya, dan belum ada jam juga untuk menentukan waktu. Visitati ayamin, ada yang menafsirkan itu 6 periode, ada yang menafsirkan 6 masa, ada yang menafsirkan 6 hari. Ya, itu merupakan perbedaan penafsiran Al-Quran saja. Di An-Nazi'at sudah dijelaskan, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, dulu itu langit satu dan terjadi sebuah ledakan, di mana ledakan itu bukan seperti ledakan bom yang ada pusatnya, tapi ledakan itu terus berkembang sampai hari kiamat nanti. Nah, nanti ketika hari kiamat,
Yauma natwi as-samaa'a ka-tayyi sijilli lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Begitu nanti sudah melebar alam semesta, ditutup kembali, itu terjadi hari kiamat. Wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. Itu seperti trompet, tiupan apa namanya itu? Alam semesta itu melebar seperti trompet. Nanti tertutup pun yaunatu sama atau sijil lil kutubi kama badana awal khalqin nu'idu, dan ditutup kembali. Itu nanti akhir dari kehidupan alam semesta. Kemudian poin yang kedua, bagaimana sikap manusia pada nilai-nilai yang berbicara mengenai penciptaan alam semesta. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan sangat seimbang. Bumi berputar pada porosnya, rotasi yang dilakukan oleh bumi itu tetap dan dengan aturan atau dengan waktu yang sama, sehingga kita bisa memprediksi kapan gerhana bulan terjadi, terjadinya gerhana matahari. Itu merupakan suatu kekuasaan Allah. Dan adanya keseimbangan, adanya siang, adanya malam, adanya matahari, adanya bulan, sehingga kehidupan ini dinamis dan penuh warna. Lalu bagaimana sikap manusia terhadap penciptaan alam semesta? Kita yang pertama harus bersyukur kepada Allah karena kita diciptakan di muka bumi ini dengan segala fasilitas yang sangat lengkap sekali. Apa yang kita butuhkan Allah sudah sediakan di alam semesta ini. Wa ja'alna lakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Jadi Allah telah menyediakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia. Harus menjadi hamba yang bersyukur dan rajin beribadah kepada Allah. Apa pengaruh dan konsekuensi yang poin ketiga, apa pengaruh dan konsekuensi konsep penciptaan alam semesta di kehidupan masyarakat? Tentu dengan adanya konsep penciptaan alam semesta, di mana adanya tata surya dan beberapa galaksi lainnya yang baru kita ketahui, adanya siang dan malam, adanya matahari, adanya bintang, adanya bulan, manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu makhluk yang beregenerasi dan sebagai wakil Tuhan, sudah seharusnya menjaga apa yang telah Allah berikan. Selain kita mengeruk atau memanfaatkan hasil alam, juga kita harus merawatnya. Menebang pohon juga harus menanamnya kembali, reboisasi atau tebang pilih. Jangan memanfaatkan atau menggunakan alam semaunya sehingga terjadi sebuah kerusakan. Dan di dalam kehidupan masyarakat pun nanti mengenai letak geografis ini sungguh luar biasa. Yang dekat laut mata pencariannya bisa mencari ikan, menjadi nelayan. Yang di pegunungan berkebun. Ini merupakan suatu anugerah untuk manusia, di mana Allah menciptakan alam semesta ini sebagai tempat tinggal kita dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan dengan dilengkapi oleh akal, sehingga kita manusia mampu terus untuk melakukan inovasi atau terobosan-terobosan baru untuk menunjang kehidupan kita di alam dunia ini. Dan letak geografis pun nanti berimbas pada warna kulit. Nah, di sini kita harus dita'arufu untuk saling mengenal, untuk menemukan sikap kebijaksanaan, menunjukkan bahwa perbedaan yang ada di alam dunia ini merupakan wujud atau bentuk dari maha kayanya Allah, maha kuasanya Allah, sehingga kita tidak boleh meledek satu sama lain, harus tetap saling menghormati satu sama lain karena sama-sama makhluk ciptaan Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.